Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan jelaskan tentang ini ya. Kita bab baru, bab 6 ini sekarang, arsitektur dan organisasi komputer ya. Kalau di pelajaran ini hanyalah sebuah pengantar ya. Kalau di kuliah kalian nanti di kuliah di komputer manajemen atau apa ya, maka ini berupa satu mata kuliah khusus ya, satu pelajaran khusus. Kalau mau teks aslinya ini ya, textbooknya pakai bahasa Inggris ya. Baik, kalau apa sih organisasi komputer itu? Organisasi komputer itu berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya ya. Interkoneksi itu ada hubungan ya, hubungan antar unit-unitnya itu. Jadi di dalamnya ini ada kontrol signal, interface, memori begitu. Itu organisasi komputer. Sedangkan kalau arsitektur komputer itu terkait dengan atribut. Atribut apa? Itu tentang eksekusi, bagaimana memerintahkan sebuah unit itu. Jadi kaitannya dengan program ya. Program. Jadi kapan misalnya kita mau baca sesuatu, mau ngambil di hard disk atau mau menampilkan di layar ya. Ini jadi set instruksi ya, bitnya berapa yang digunakan, mekanisme IO-nya seperti apa, teknik pengalamatan ya. Nah, itu terkait dengan pemrograman. Jadi arsitektur komputer itu yang ilmu yang terkait dengan itu ya. Jadi kalau ilustrasinya perbedaan antara arsitektur dan organisasi, misalnya pabrik komputer menawarkan sekelompok model komputer yang semuanya memiliki arsitektur yang sama, tetapi organisasinya yang berbeda. Ya. Jadi kita kenalkan di komputer ada banyak. Kita seperti yang kita pakai sekarang di lab itu PC ya. Ada yang model yang lain. Kalau kalian nanti satu saat kunjungan industri ke Jauh Pos misalnya, komputer yang dipakai di sana berupa Mac ya, Macintosh. Sistem operasinya beda dengan Windows. Jadi kata-katanya beda semuanya ya. Walaupun programnya ada yang sama, misalnya ada PageMaker, ada Photoshop, tetapi untuk masuk ke dalamnya itu beda ya. Jadi kalau organisasi ini utamanya itu apa bedanya? Ini kalau ORCOM, organisasi komputer, ini bagian-bagian yang terkait dengan komponen ya. Kalau arsitektur itu kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan pemrograman ya. Ini utamanya. Sedangkan di situ ada arsitektur, organisasi, ada komputer ya. Kita sudah pernah belajar komputer itu apa ya. Komputer itu komputare itu artinya menghitung, dalam bahasa Inggris compute ya. Tapi definisinya adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima input, mengolah data, memberikan informasi serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang disimpan di memori. Ini yang komputer ya. Sedangkan fungsinya nanti ada struktur, ada fungsi ya. Kalau fungsi ada pengolahan data, penyimpanan data, ini ya. Komputer, fungsi komputer ya. Nah, strukturnya seperti ini. Jadi komputer ada alat input, ada alat output ya. Antara input dan output diolah oleh ada CPU ini ya. Di dalam CPU ada namanya prosesor, ada namanya ROM atau memori ya.
ROM dan RAM ya. Kalau diperdetail lagi, jadi selain ada CPU yang menghubungkan input dan output, ini ada I/O ya, input output port ya. Koordinasinya dia ada dengan memori ya. Di situ koordinasinya melalui data bus dan address bus ya. Tempat data dan alamatnya mana, begitu ya. Jadi kalau struktur itu cara di mana komponen saling terkait. Kalau fungsi itu operasi masing-masing komponen sebagai dari struktur untuk apa, gitu, itu fungsinya ya. Jadi ini tadi sudah fungsi pengolahan data, kontrol. Nah, kalau struktur itu ada CPU, ada memori, ada I/O, ada sistem koneksi ya. Kalau dijadikan satu antara struktur dan, maka ini kalau di satu persatu secara ada input device, itu namanya disebut alat masukan ya. Bahasa Inggrisnya input device. Perangkat keras berfungsi untuk alat untuk memasukkan data. Sedangkan output device atau alat keluaran berfungsi untuk menampilkan keluaran ya. Ada I/O. I/O ini menerima ataupun mengirim data keluar sistem ya. I/O port yang biasanya di belakang CPU itu disebut I/O port ya. Kemudian CPU sendiri, ini sebenarnya kita sebut prosesor ya, prosesor. Kemudian memori itu ada dua macam, ada RAM, ada ROM ya. RAM penyimpanan sementara. Kalau ROM ini dia tersimpan ya, tersimpan biasanya sebagai BIOS. Di motherboard itu ada ROM berupa BIOS ya. Ada data bus macam-macam. Nah, dulu pernah kita belajar tentang sejarah komputer. Ini terkait dengan ini dulu seperti ini ya bentuknya ya. Komputer itu saat ruangannya. Kemudian sudah berkembang lagi, sudah ada transistor, sudah diperkecil alatnya, tambah kecil lagi kalau ketika sudah ada ditemukannya IC ya. Lebih kecil lagi ketika sudah ada LSI ya, large scale integration. Nah, sekarang sudah generasinya generasi kelima ya. Nah, tugas kalian nanti apa yang dimaksud ORCOM, apa yang dimaksud dengan arsitektur komputer, dan perbedaannya apa ya. Ini di sistem komputer. Setelah terakhir kalian ini kan UTS, di bawahnya itu ada bab 6 ya, arsitektur dan organisasi komputer ya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut, sudah saya kasih referensi di sini. Ini referensinya 1, 2, 3 ya. Presentasi tadi kalian bisa download ini. Nanti juga saya kirim di grup ya. Nanti saya kirim ya berikut rekamannya dan tugasnya. Cukup, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.